Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang seperti biasa kita melaksanakan pertemuan 1 bulan 1 kali. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena ibu semua sudah menghadiri salah satu kewajiban ibu semua, yaitu P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, selanjutnya kemarin kita kan sudah membahas mengenai membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Mungkin ibu-ibu sudah sedikit paham ya terkait materi yang telah disampaikan kemarin. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai menghindari konflik di hadapan anak. Oke, ibu-ibu semuanya setelah mengisi absen ya, sambil kita berjalan saja supaya mengefisienkan waktu. Langkah ketujuh di dalam materi pengasuhan dan pendidikan anak itu mengenai menghindari konflik di hadapan anak. Kita akan sama-sama belajar dari keluarga Bu Lili dan Pak Rusli tentang bagaimana mereka menghindari konflik di hadapan anak, bagaimana mereka menghadapi masalah supaya anak itu tidak tahu, supaya anak mereka tidak tahu apa masalah ataupun problem yang dihadapi oleh Ibu Lili tersebut. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama melihat video. Mohon kepada ibu-ibu semuanya supaya diperhatikan apa isi dan maksud dari video tersebut. Saya akan segera menyalakannya dan ibu-ibu semua tolong diperhatikan ya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan
lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tontong. Oh iya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas, tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Oke, terima kasih. Tadi ibu-ibu semuanya ya sudah melihat tayangan dari cerita daripada Bapak Agus dan Ibu Lili. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Nah, diantaranya Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi sebelum tidur dan menunggu anak-anaknya tidur dulu, mereka berdua melakukan diskusi. Sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Ya, ketika dulu kita sebagai anak itu ketika melihat ada masalah orang tua kita membuat kita tidak konsen belajar, terus apalagi merasa tidak betah ketika berada dalam rumah gitu ya. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Ketika orang ibu dan bapak di rumah berbeda pendapat gitu, berbeda paham, sedang ada dalam masalah, diusahakan tidak boleh di hadapan anak karena itu semua akan mengganggu psikologis anak-anak kita, Bu. Nah, cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di depan rumah. Selanjutnya, cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak yaitu bapak dan ibu berdiskusi dan menyepakati bersama untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Jika dihadapkan pada potensi kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara menarik napas yang panjang, terus berhitung di dalam hati, berdoa, minum segelas air, dan tetap tersenyum. Sampaikan kepada pasangan bahwa Anda akan menanggapi keparahannya saat sudah lebih tenang dan tidak di hadapan anak. Ya, meskipun mungkin di antara kita ketika memang luapan emosinya sudah tidak terkendali, itu semua akan spontanitas ya Bu. Tapi untuk lebih ke depannya, cara-cara yang disampaikan dalam langkah ketujuh ini supaya bisa diterapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ataupun belajar tentang menahan amarah. Apa yang biasanya ibu bapak lakukan jika menahan amarah? Ya, misalkan dengan minum air, itu terus berdoa dalam hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menahan amarah. Ya, seperti itu Bu ya. Oke. Nah, mungkin serta akan menjawab doa, minum segelas, mencuci, berdoa dan sebagainya.
Ya, sampaikan kepada peserta bahwa ada kesempatan kita akan belajar menambah dengan melakukan senam wajah gitu. Kita selanjutnya kita akan senam wajah ya Bu. Silakan untuk berdiri. Silakan untuk berdiri ya. Misalkan kita sedang marah, coba kita untuk tersenyum gitu ya. Terus tertawa, terbahak-bahak, wajah jelek, menarik napas dalam-dalam dan seterusnya. Nah, sekian mungkin langkah yang ketujuh agar kita menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di rumah. Kita sepakati bersama ya supaya kita bisa menahan atau menghindari perbedaan perbedaan pendapat di hadapan anak di dalam rumah ya. Sepakati bersama dan mohon untuk dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.